Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya pribadi bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih berikan kesempatan hari ini kalau saya bisa ada. Demikian juga saudara, saya percaya kita ada semua karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita bisa kuat menghadapi situasi keadaan yang semakin menjadi sulit. Hari-hari hidup kita melihat bahwa banyak fenomena, banyak keadaan-keadaan dunia semakin goncang, dan bagaimana kita bisa kuat dan kita bisa berdiri kokoh ketika kita makan makanan rohani, yaitu melalui persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang kudus, melalui pembacaan firman dan doa, pujian penyembahan dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 38. Ingat saudara, firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh secara dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu memerlukan ketekunan, Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini judul kita pagi ini adalah hidup adalah perjuangan. Ya, kenapa hidup adalah perjuangan? Karena kehidupan kita, seperti Paulus berkata bahwa kita ini semua dalam pertandingan iman. Ya, kita semua ada di dalam laga pertandingan. Karena itu hidup kita adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, buktinya bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerahnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Karena kita percaya bahwa ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, maka tangan Tuhan selalu menopang dan menolong saudara dengan saya. Asal saudara tetap di dalam Tuhan. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengadakan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Ya benar, kita manusia lemah. Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu sebagai manusia kita lemah. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia
mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada kamu. Kenapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus? Karena kita sebagai manusia tidak mampu sendiri. Karena itu Tuhan harus mengirim Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang bisa menjadi penolong bagi kita, penolong yang setia, yang mengarahkan, menolong kita dalam kehidupan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya tidak melakukan hal yang kejahatan. Dan Roh Kudus itulah yang menopang, selalu mengingatkan sesuatu hal-hal yang baik. Karena itu kalau kita menyerahkan hidup kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka keinginan daging kita itu akan dimatikan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita untuk Roh Kudus yang menguasai hidup, maka itu yang akan menguasai hidup kita adalah keinginan daging kita sendiri. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Ya, iblis datang bagaikan singa yang mengarung-arung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan walaupun menurut pandangan kita baik. Kadangkala cara-cara setan ini bisa saja terjadi atas teman, saudara, keluarga, sahabat, siapapun. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kadang-kadang bisa saja kita terpengaruh dengan keluarga, dengan hal-hal sehingga kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan atau tidak bisa berdoa dan lain sebagainya, kita tidak bisa datang. Ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidak mudah, yaitu kita tahu bahwa di dalam Alkitab Ayub, kalau seandainya Ayub itu terjadi mengalami hal itu pada masa kini, pasti sudah ada berita, sudah ada banyak yang sudah ada sudah keluar di cepos, majalah atau di berita-berita, karena pada saat itu tidak seperti itu, maka hanya diceritakan di dalam Alkitab. Dan ini yang harus kita belajar, seperti bagaimana seorang Ayub yang saleh dan yang taat kepada Tuhan. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Janji Tuhan, Ayub percaya bahwa Ayub punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Demikian juga itu dalam hidup saudara dengan saya. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dengan saya. Mungkin kita sendiri yang bisa menjauhkan dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menjauhi dirimu. Tuhan tetap mengasihi engkau, Tuhan mengasihi kita semua. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa hidup Ayub setelah dipulihkan Tuhan dipermuliakan. Iya, Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita. Iya, kadangkala kita tidak melihat, tetapi secara mata rohani kita bisa tahu bahwa Tuhan yang menopang dengan tangannya, sehingga saudara dengan saya bisa kuat sampai saat ini, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit apapun tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Ya, karena kita ada di dalam laga pertandingan, maka orang-orang yang menang dalam pertandingan itu akan mendapatkan mahkota. Demikian kita sebagai anak Tuhan semua, orang-orang percaya dimanapun saudara berada, percayalah bahwa ketika kita masuk dalam laga itu, kita mengakhiri pertandingan dengan baik, maka ada mahkota yang tersedia bagi kita di dalam kerajaan surga. Di dalam Mazmur pasal 37 dikatakan bahwa dengan kata percaya kepada Tuhan,
diam dan berlakukan setia kepada Tuhan dan bergembira, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Karena itu Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan ingin kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu ayat bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal sesuai pembacaan firman yang harus dilakukan untuk menerima upah yang dikenal adalah, yang pertama adalah hiduplah dengan iman. Ya, kita harus hidup dengan iman. Iman adalah sesuatu yang tidak melihat, namun percaya bahwa segala sesuatu akan terakhir. Iman itu adalah sesuatu yang tidak dilihat atau tidak terlihat atau tidak tahu, tetapi tetap percaya bahwa kita punya iman, kita yakin bahwa segala sesuatu itu akan terjadi. Yang kedua adalah jangan kita melepaskan keyakinan kita, karena dengan sesuatu seperti banyak orang di dalam dunia ini, mereka bisa melepaskan keyakinan mereka karena mendapatkan pekerjaan, jabatan, uang, dan lain sebagainya. Tapi jangan kita melepaskan keyakinan kita, kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita. Yang ketiga adalah jangan kita mengundurkan diri. Ya, jangan kita mengundurkan diri, kita terus berlari dalam pertandingan iman. Kita terus berlari, jangan menyerah, terus bangkit, berdiri, menghadapi keadaan situasi yang terjadi dengan Tuhan. Tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sehingga saya dengan saudara kita tetap kuat. Dan jangan pernah merasa diri untuk harus mengundurkan diri dari panggilan Tuhan, tetapi tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Jangan kita mengundurkan diri. Oleh karena itu, saudara, ada 3 hal penting ini saudara harus memperhatikan dalam kehidupan saudara, karena ini adalah penting. Yang pertama, ingat, hiduplah dengan iman. Kenapa? Ketika kita hidup dengan iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, namun kita percaya itu adalah iman. Jangan kita melepaskan keyakinan kita, jangan kita menjual iman kita dengan harta, dengan kebanyakan karena perempuan atau karena laki-laki, beda agama, akhirnya kita bisa mudah saja begitu pindah agama, mudah saja begitu masuk agama yang lain karena cinta, karena uang, karena jabatan dan sebagainya. Tapi saudaraku, itu adalah orang yang bodoh bagi orang yang tersebut yang melakukan, yang pindah agama karena cinta uang, karena lain sebagainya. Itu adalah orang yang bodoh karena dia belum mengalami Tuhan. Apalagi kalau orang Kristen tidak mungkin lakukan hal ini, karena orang Kristen punya keyakinan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu tidak mudah untuk melepaskan hal ini. Dan yang ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Iya, jangan kita meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena sakit hati, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah bahwa segala sakit hati, Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi yang singkat ini, pada kesempatan yang singkat ini, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah Dimanapun tanganmu di saudara hadapan Dia. berada. Shalom. Terima kasih Tuhan.